Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat penting dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, dua proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, peristiwa yang telah lama ditunggu-tunggu seluruh anak bangsa setelah lelah beratus tahun negerinya dijajah bangsa asing. Dan sejak saat itulah, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia selalu memperingati hari kemerdekaan, tak terkecuali di Provinsi Banten. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di DPRD Banten ditandai dengan pelaksanaan rapat paripurna istimewa, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat satu hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan di Aula DPRD setempat pada tanggal 16 Agustus 2023. Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, dipimpin oleh Ketua DPRD Banten, Andra Soni. Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 23 Juli 2023, acara rapat paripurna DPRD pada hari ini adalah rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2023-2024 Rabu 16 Agustus 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Terus Melaju untuk Indonesia Maju mempunyai makna yang sangat berarti, di mana pembangunan Indonesia sedang dilaksanakan sehingga dibutuhkan sinergitas, harmoni, dan kolaborasi dalam melakukan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Hadirin yang kami hormati, pada setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia
selalu memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, para pemimpin bangsa kita telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, bebas dari penjajah yang telah membelenggu kita selama berabad-abad. Untuk itu, hendaknya kita semua mengenang, menjunjung tinggi, dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam makna peringatan tersebut. Sehingga pada saat ini kita masih dapat menikmati hasil-hasil perjuangan para pahlawan bangsa kita, berupa kemajuan pembangunan di segala bidang dan terciptanya suasana yang sejuk, aman, damai, dan tentram. Dan sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sampai sekarang sudah berusia 78 tahun. Dengan usia tersebut, maka bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang mempunyai paradigma untuk memecahkan persoalan negara yang dihadapi. Paradigma dimaksud adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Dalam memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 secara nasional, mengambil tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dengan makna tema yang sekarang ini di tahun 2023 tentunya memiliki nilai yang sangat berarti. Tema ini dipilih sejalan dengan pencapaian negara Indonesia yang berada pada posisi menguntungkan untuk melanjutkan gerak pembangunan negara Indonesia, di mana masyarakat harus saling mencerminkan semangat kolektif, harmoni, kolaborasi, dan sinergi pikiran untuk meraih satu tujuan yang dicita-citakan, yang diharapkan dapat terus melakukan pembangunan di pelosok tanah air, khususnya di wilayah Provinsi Banten secara berkelanjutan. Pembangunan di wilayah Provinsi Banten yang terus berlanjut dan tidak pernah berhenti dengan melibatkan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pembangunan berfokus dengan kesejahteraan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di kancah internasional. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, marilah kita jadikan momentum ini untuk melangkah lebih cepat, melaju, dan kuat dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi, baik dalam segi pembangunan fisik dan non-fisik. Memperingati hari yang bersejarah ini, marilah kita memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui kesadaran akan persamaan cita-cita untuk Indonesia maju. Sesuai dengan agenda acara, rapat paripurna DPRD Banten kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur Banten, para pimpinan DPRD Banten, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengikuti sidang paripurna DPR, MPR, DPD RI secara virtual. Sebelum pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, pidato disampaikan Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti. Puncak acara rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten sesuai agenda, yakni mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya tentang kebebasan berdemokrasi di Indonesia yang saat ini banyak disalahgunakan. Karena itu, Presiden berpesan agar masyarakat bisa menjaga nurani moralitas di ruang publik sehingga bangsa Indonesia bisa terus maju menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas tahun 2045. Presiden juga menyampaikan Indonesia mempunyai peluang besar dalam menggapai 5 besar posisi ekonomi dunia selama semua pihak bisa fokus dan tidak membuang energi dengan tidak terpancing ulah oknum yang ingin memecah belah bangsa. Selain itu, Presiden juga berpesan agar bangsa Indonesia bisa menjaga kepercayaan dunia internasional dan tidak membuang energi dengan hal-hal yang tidak produktif.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga mengajak semua pihak untuk bersatu padu melaju menuju Indonesia maju. Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel
yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 juta. Atau 10.900 US dollar. Dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 US dollar. Dan dalam 22 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah atau 25.000 US dollar. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh
komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku, pidato Presiden menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia ke depan. Pembangunan yang telah dilaksanakan juga patut dilanjutkan oleh pemimpin mendatang. Andra Soni juga menyoroti tentang hilirisasi terhadap sumber daya alam dan sejumlah hal lainnya. Karena itu, Andra Soni berharap kemerdekaan yang ada saat ini bisa diisi dengan pembangunan positif. Presiden, kami menyikapinya atau memaknainya bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan itu patut untuk dilanjutkan oleh pemimpin ke depan, karena pondasi-pondasi atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan beliau itu telah memberikan beberapa catatan positif. Salah satunya adalah bagaimana kita melewati COVID, dan kemudian bagaimana kita memulai hilirisasi terhadap potensi sumber daya alam kita dan sebagainya, dan sebagaimana juga potensi Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan per kapita yang besar telah disampaikan oleh beliau, dan ini merupakan suatu yang menjadi inspirasi kita ke depan agar pembangunan ini berkelanjutan. Permasalahan utama kita juga bahwa ESDM itu sumber daya manusia kita itu harus terus kita tingkatkan agar mampu mengelola semua potensi yang ada di Republik ini. Pesan saya ya, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Kita mengingat bahwa perjuangan untuk menjadi sebuah negara merdeka, sebuah negara yang dijajah berabad-abad oleh penjajah dan kemudian kita merdeka, itu semuanya karena persatuan. Dan oleh karena itu kita harus mengisinya dengan meningkatkan kualitas individu, kualitas bangsa, kualitas anak muda, dan semuanya. Sementara Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menitik beratkan sejumlah poin dalam pidato Presiden Joko Widodo, yaitu tentang penguatan perekonomian, penguatan infrastruktur, dan momentum pemilihan umum tahun 2024. Kemarin kita melihat bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah berpidato kenegaraannya, yaitu tentunya beberapa hal yang kami kutip. Yang pertama kaitan dengan penguatan perekonomian, kedua percepatan pembangunan infrastruktur, dan juga tentunya menghadapi momentum pemilu tahun 2024. Baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun juga pemilihan pemilu kada. Tentunya perlu adanya satu konsolidasi penguatan terhadap demokrasi ini menjadi sebuah penguatan demokrasi yang dilakukan dengan sebuah betul-betul menjadikan kebersamaan. Tidak ada lagi sebuah proses perpecahan, tetapi yang ada adalah menjunjung tinggi sebuah demokrasi yang dilaksanakan untuk melaksanakan hak konstitusi rakyat. Tentu dengan asas langsung umum bebas rahasia, ini menjadi satu momentum bagi proses penguatan-penguatan yang menjadi bagian pembangunan. Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ke depan, pemimpin ke depan tentu harus terus melanjutkan dalam rangka penguatan terhadap pembangunan khususnya di Republik Indonesia, dan secara pribadi tentu kami juga mengapresiasi atas pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Banten atas dasar pencapaian-pencapaian yang dilakukan intervensi oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, tentu saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat Provinsi Banten, mari kita bersama-sama saling asih, saling asuh, dan bersama-sama kita membangun kebersamaan untuk bagaimana membangun Banten bahu-membahu
agar pencapaian terhadap proses kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten tentunya akan lebih terlaksana dan terwujud dengan baik. Karena tanpa sebuah kebersamaan, tanpa sebuah kekokohan bersama-sama, saya kira tentunya tidak akan pernah tercapai. Sekali lagi, mari jaga kondusivitas, bangun kebersamaan, penguatan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 78 tahun Indonesia merdeka, Banten harus lebih merdeka dan tentunya Banten harus terus jaya dan maju. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo yang menyebutkan banyaknya pencapaian Indonesia dalam berbagai hal bidang pembangunan. Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh berpuas diri karena semangat kemerdekaan harus terus diperjuangkan sehingga bisa mencapai kesejahteraan bersama. Banyak pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan dan tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian itu karena semangat kemerdekaan itu akan terus kita juangkan untuk pada akhirnya mencapai kesejahteraan bersama. Lalu kemudian Provinsi Banten situasinya terima kasih sekali dengan kita semua, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kita cukup kondusif dan kita menggetarkan dengan semangat melaju, Banten maju, Indonesia maju. Terus kita kuatkan itu. Nah, mudah-mudahan dengan segala ikhtiar kita ini, toh pada akhirnya kita semua ini menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Generasi muda adalah harapan bangsa. Dan di tangan generasi muda inilah nanti estafet kepemimpinan, perjuangan akan dilanjutkan. Dan kemarin Bapak Presiden menekankan bahwa kita harus meningkatkan sumber daya manusia, karena kita memiliki bonus demografi dan itu adalah generasi muda, modal Indonesia ke depan. Dan itu juga sesuatu yang harus kita pupuk dengan semangat kemerdekaan ini. Karena semangat kemerdekaan ini menginspirasi berbagai hal, termasuk berbagai hal yang terkait dengan kemungkinan ada yang terjadi negatif. Semangat kemerdekaan selalu kita isi dengan visi positif. Maka kuncinya kita harus saling mengingatkan. Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju di DPRD Banten berlangsung dengan lancar. Ketua DPRD Banten Andra Soni saat menutup rapat paripurna menyimpulkan bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kemerdekaan dimaknai sebagai peta jalan agar Indonesia terus maju. Rapat paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan sehingga rapat paripurna DPRD berjalan dengan tertib dan lancar. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! 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 Untuk menutup rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan resmi ditutup. Kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang berharga yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan dan harus diisi dengan pembangunan. Ayo terus melaju untuk Indonesia maju. Pemirsa, demikian liputan khusus sidang paripurna istimewa DPRD Banten kali ini. Sampai bertemu pada liputan khusus episode berikutnya hanya di JPM TV.